Setelah Guru Qin tewas di tangan Yuan Jia, anak angkat Guru Qin tidak terima dan membunuh anak serta ibu Yuan Jia. Hal itu sontak membuat Yuan Jia sedih sekaligus marah sejadi-jadinya. Yuan Jia langsung menuju ke rumah Guru Qin untuk membalas perbuatan anak angkat Guru Qin. Sesampainya Yuan Jia di sana, anak angkat Guru Qin mengakui perbuatannya dan kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Hal itu membuat Yuan Jia frustasi, terlebih saat muridnya mengaku kalau Guru Qin tidak bersalah melainkan dirinya. Sejak kejadian itu, Yuan Jia jadi depresi dan berkelana tanpa tujuan. Hingga pada suatu hari Yuan Jia berniat bunuh diri dengan menceburkan diri ke sungai. Untungnya ada seorang nenek yang menolongnya dan langsung membawa ke desanya untuk diobati. Di sana Yuan Jia dirawat oleh cucu si nenek yang bernama Mhun. Mhun sendiri adalah seorang gadis buta yang kesehariannya membantu neneknya untuk bertani. Setelah beberapa hari dirawat akhirnya kesehatan Yuan Jia mulai pulih. Yuan Jia membantu si nenek serta warga desa lain untuk menggarap sawah. Setelah sekian lama hidup di desa, Yuan Jia mulai mengerti arti kehidupan sesungguhnya. Suatu hari seorang anak kecil ketahuan mencuri kerbau milik warga desa lain. Dan saat anak itu akan dihukum karena perbuatannya, Yuan Jia menawarkan diri untuk mengganti hukuman si anak. Singkat cerita, Yuan Jia berniat pergi dari desa tersebut karena akan mengunjungi makam keluarganya. Yuan Jia berjanji kepada Mhun kalau dia akan segera kembali setelah urusannya selesai. Setelah sampai ke kota Tianjin, Yuan Jia terkejut karena kampung halamannya kini telah dijajah oleh negara asing. Ketika sampai di rumahnya, si asisten menceritakan semua permasalahan setelah Yuan Jia pergi meninggalkan rumahnya. Di mana rumah itu sebenarnya akan disita. Untungnya sahabat Yuan Jia yang bernama Jing Sun membayar semua hutang-hutang Yuan Jia. Setelah mengunjungi makam keluarganya, Yuan Jia pergi ke restoran milik Jing Sun untuk meminta maaf kepadanya. Akan tetapi Jing Sun tidak mau menemui Yuan Jia. Jing Sun hanya memberikan buku kungfu yang dulu ia salin. Setelah itu Yuan Jia mengunjungi rumah Guru Qin untuk memberinya penghormatan. Tak lupa Yuan Jia juga pergi ke pasar untuk meminta maaf kepada Shao, yang saat ini menjadi pedagang di pasar. Singkat cerita saat Yuan Jia sedang santai, ia membaca surat kabar yang isinya, petarung terbaik dari Amerika merendahkan kungfu dari Cina. Saat itu juga, Yuan Jia kembali menemui Jing Sun untuk meminjam uang agar bisa mengikuti turnamen bela diri yang ada di Shanghai itu. Menganggap sahabatnya itu belum berubah, Jing Sun menolak untuk membantu Yuan Jia. Kemudian Yuan Jia pergi dan meninggalkan surat kabar itu. Setelah membaca surat kabar itu, Jing Sun berubah pikiran dan mengirimkan sejumlah uang kepada Yuan Jia melalui asistennya. Singkat cerita, pertarungan itu pun segera dimulai. Setelah sekian lama tidak bertarung, ternyata kemampuan bertarung Yuan Jia tidak menurun. Bahkan serangannya semakin tajam. Dia juga memanfaatkan tenaga lawan untuk menyerang. Hingga saat lawannya dalam bahaya, Yuan Jia menolongnya. Akhirnya si petarung Amerika mengakui kehebatan kungfu dari Cina. Untuk memajukan kungfu Cina, Yuan Jia berniat mendirikan sebuah perguruan kungfu bernama Qingwu. Yuan Jia juga mengajak semua ahli kungfu Cina untuk ikut bergabung dengannya. Malam harinya Jing Sun mendatangi Yuan Jia di kediamannya. Jing Sun memberikan sejumlah uang untuk membantu Yuan Jia mendirikan perguruan kungfu tersebut.
Kabar berdirinya perguruan Qingwu telah sampai di telinga orang asing. Merasa hal itu akan memperkuat persatuan rakyat Cina, mereka berniat mempermalukan Yuan Jia di sebuah arena. Mereka akan mempertemukan Yuan Jia dengan melawan 4 petarung terbaik dari masing-masing negara mereka. Sebelum pertarungan itu, Yuan Jia bertemu dengan petarung dari Jepang bernama Tanaka. Di sini Tanaka sangat kagum dengan semua pemikiran Yuan Jia. Singkat cerita, pertarungan itu pun segera dimulai. Di sana Tanaka baru mengetahui kalau Yuan Jia akan menghadapi 4 petarung sekaligus. Dan ketika pertarungan dimulai, Yuan Jia mengalahkan ketiga petarung dari barat dengan sangat mudah. Dan ketika giliran Tanaka maju, Tanaka sempat meminta pertarungan dihentikan karena tidak adil bagi Yuan Jia. Namun karena Yuan Jia tetap ingin melanjutkannya, Tanaka pun akhirnya mau melawan Yuan Jia. Babak pertama berakhir tanpa kemenangan karena keduanya bertarung dengan seimbang. Namun saat jeda, Yuan Jia meminum air yang sudah diganti dengan minuman beracun. Alhasil di babak kedua Yuan Jia mulai lemas dan mengeluarkan banyak darah. Saat murid-muridnya akan membawanya ke rumah sakit, Yuan Jia melarangnya karena racun itu sudah menyebar dan tak mungkin bisa diobati. Yuan Jia melanjutkan pertarungan dan tentu saja tenaganya sudah tak mungkin untuk bertarung. Saat akan diumumkan pemenangnya, Tanaka menyelanya dan mengatakan Yuan Jia lah pemenangnya. Pada akhirnya Yuan Jia pun tewas karena racun itu. Dan film pun selesai.